Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai'in uhayyikum bitahiyatil Islam. Fatahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Jadi saya langsung saja bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya, dan merupakan mukjizat yang paling besar, Pak. Jadi a'dhamu mukjizatin, seagung-agungnya mukjizat, sehebat-hebatnya pemberian luar biasa dari Allah kepada Muhammad dan umatnya, itu bukan pentungan, bukan baju perang, bukan mungkin keris atau istilahnya basoka, tetapi yang diberikan kepada Muhammad dan juga umatnya itu adalah kalamnya, yang istilah kalau diasakan dari itu mengatakan innal jibala as-samikhati alal mada takhsha'na inda tilawatil qur'ani. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa menundukkan gunung-gunung yang terjal menjulang ke angkasa. Artinya mukjizat Al-Quran yang Bapak Ibu pedomani setiap hari, yang Bapak Ibu sentuh setiap hari, yang Bapak Ibu baca setiap hari, itu adalah mukjizat paling agung. Bukan keris, bukan tongkat, bukan pentungan, bukan cambuk dan lain sebagainya, tapi Al-Quran. Dan dari situ orang mukmin beriman, Pak. Jadi para sahabat itu merasa mereka itu orang yang imannya itu paling hebat, para sahabat itu, karena mereka begitu komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Terus Nabi mengatakan, bukan kamu wahai sahabat yang paling imannya paling kuat, itu bukan kamu. Loh, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lah gimana kamu tidak imannya hebat, wong saya ada di tengahmu, wong saya ini berjumpa denganmu, kamu berjumpa denganku, kamu semasa denganku, kamu melihat aku, kamu magepokan denganku. Ketemu aku kok nggak mukmin, tidak beriman, ya kebangetan kan gitu. Yang sudah melihat langsung Rasulullah dan kehebatannya. Ya kalau begitu generasi setelah kami ya Rasulullah, yaitu generasi tabi'in. Lah gimana tabi'in tidak bagus, wong kamu di tengah mereka, kan gitu. Ya kalau begitu generasi tabi'ut tabi'in, lah gimana tabi'ut tabi'in tidak bagus, imannya tidak mantap, wong orang-orang tabi'in yang pernah ketemu dengan kamu, mereka ada di antara mereka. Tapi justru umat yang paling bagus imannya, umat yang paling mantap imannya, itu adalah umat yang tidak pernah melihatku, hanya lewat tulisan mereka beriman kepadaku. Allahu Akbar. Ya, ini perspektif loh Pak ya, bukan terus kemudian khairul jail, sebaik-baik generasi, jelas itu salafus soleh. Tapi ini dari perspektif ada umat, ada manusia di kemudian hari tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah magepokan denganku,
tapi mereka mengimaniku min hilalil kitabah, melalui tulisan-tulisan, baik itu Al-Quran yang tertulis maupun sabda-sabdaku yang tertulis. Nah, saya ulangi lagi, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung, dan kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, maka kitabullah yang bernama Al-Quran Al-Karim itu syarat dengan ajaran-ajaran akhlak budi pekerti. Jadi muqdomu Al-Quran, ya, muqdom itu apa Pak? Istilahnya itu al-aglabiyah, ya, kebanyakan dari isi Al-Quran itu adalah mengenai ajaran akhlak, ya, dimana Al-Quran itu tidak hanya mengatur hubungan vertikal saja antara al-abdu ma'arabihi, antara hamba dengan Tuhannya, tapi juga mengatur hubungan horizontal bainal abdi wa ghairihi, antara seorang hamba dengan yang lainnya, antara sesama manusia. Nah, saya tadi ditanya oleh Pak Arif, temanya apa Pak? 3 pilar berdakwah. Nanti Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199, nanti yang saya jadikan maroji tafsir At-Tabari, ya, yang saya jadikan apa itu maroji atau referensi adalah tafsir Jami'ul Bayan atau tafsir miliknya Imam At-Tabari. Saya bacakan dulu ayatnya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang hafal atau paling tidak mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ada 3 elemen, 3 apa ya istilahnya itu, 3 poin yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Pertama adalah khudil afwa, yang artinya ambillah sikap pemaaf, ya. Kata Imam At-Tabari, ini saya kutip tafsirnya, qala Abu Ja'far ikhtalafa ahlu ta'wili fi ta'wili dzalika faqala ba'dhum ta'wiluhu khudil afwa min akhlaqin nasi wa huwal fadlu wa ma la yujhituhum. Ya, Imam At-Tabari mengutip, qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far itu Abu Ja'far At-Tabari, ya, dalam At-Tabari, ikhtalafa ahlu ta'wili fi ta'wili dzalika, para ahli tafsir, ahli ta'wili bermakna ahlu tafsir, berbeda pendapat tentang makna di balik ayat ini. Wa qala ba'dhum, dan sebagian dari mereka mengatakan ta'wiluhu, makna dari khudil afwa adalah min akhlaqin nasi, ambillah keringanan dari akhlak manusia, wa wal fadlu wa ma la yujhituhum, ya, yaitu kelebihan amal atau sesuatu yang tidak memberatkan mereka. Ma'asyiral muslimin sekalian, jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima manusia apa adanya, Pak. Ya, jadi saya tadi dari duduk ke sini itu saya membaca doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya minta pertama, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbishrahli, lapangkanlah sadri, dadaku. Jadi saya ingin mencontoh Nabi, dada kita itu disetel dari fitrahnya itu lapang. Nabi itu penuh kelapangan, Pak, pemaaf sekali. Maka saya sebelum ada kekecewaan, karena di setiap kajian mesti ada saja yang mengantuk, ya saya belum melihat, ya, tapi ya walau alam mungkin di belakang sudah ada yang teklak dan tekluk itu.
Maka daripada saya nanti terus kemudian kecewa, berkecil hati, atau iki piye to yo ya, kok malah ditinggal turu, atau mungkin ada yang bercerita sendiri di belakang atau di mana ya, daripada saya kecewa atau saya marah getun tanpa umpomo, saya lebih baik dari awal seperti Nabi menyetel mengatur dada kita ini agar tetap longgar menerima kondisi manusia apa adanya. Seperti saya ketika masuk kelas, apalagi kelas reguler, ditambah bar jam kosong Pak, lagi buka lawang dibuka glek gitu, ya Allah, itu anak-anak tidur di lantai, kemudian ada yang di atas mejanya itu bawa makanan, ada cilor, ada maklor, ada telur gulung, ada apalagi ya istilahnya yang luar biasa sekali, jajannya banyak sekali anak sekarang itu. Terus kemudian papan tulis yang semestinya bersih, whiteboard itu diurek-urek, digambar kayak yang kemarin tengkorak di itu namanya apa Pak? Boten tokohnya itu loh, namanya apa? Luffy ya, gambarnya Luffy digambar di situ. Terus smart televisi, smart televisi itu televisi pintar, itu malah disetel untuk nonton YouTube, nonton neko-neko lah ya. Itu saya datang Pak, kalau dada saya sempit, itu saya pasti langsung gebrak meja gini, blung gitu. Gelem diwu pelajaran ora tok. Nah orang tak tinggal lungo. Nah, kalau saya mudah marah Pak, apa jadinya dunia ini? Bapak Ibu, saya yakin sudah mengamalkan ayat ini. Poin pertama, menjadi manusia yang pemaaf. Contohnya Pak Dr. Andes Suparjo, Pak Arif, ya, Pak Parjo, itu masih awet dengan keluarganya. Itu karena pemaaf, lapang dada. Saya awet dengan istri saya, itu karena apa? Saya pemaaf, orang gampang nesu. Kalau mudah wal afina aninas, tapi selain itu di sebelumnya itu wal kadzibinal ghaid, ngampet orang nesu Pak, ngampet tidak marah. Wah, kalau orang nggak bisa ngampet daripada marah Pak, dunia ini kacau Pak. Contoh saya kalau nyambut damel niku Pak, mangkat glidik, lah wong kula pun minggir kiri Pak. Kula niku pun minggir kiri loh ya. Wis ngirim mepet-pet indik-indik. Ya potongan kula iki kepit ora braok, ora banter-banter Pak. Kula wonge ya wis wedinan kok ngono kan. Indik-indik kula minggir kiri, kuwi jalan kuling kiri kuwi ya dipangan wong kok Pak. Niku umpamane kula kok boten saged wal kadziminal ghaid, ngampet ora nesu, berlapang dada, perang Pak. Ras do nyambut gawe aku gelut neng kono wis berdarah-darah. Gitu. Duwe RT lagi sesasi, ya toh, kok ora cocok nesu, pindah nggon Pak. Ya, punya takmir masjid kok lagi 2 bulan ora cocok nesu, pindah masjid. Nah, ini memang titeni yang kereling anak pindah-pindah kuwi berarti ayo wonge mutungan. Dan orangnya tidak ada di sini ya Pak ya. Iya. Mboten enten teng mriki. Oh ada di sini. Oh. Madem ulon. Nah. Wah, wonge mentelengi aku Pak. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Inilah konsekuensi kita menjadi orang mukmin. Pak Torik, coba tunjukkan sikap pemaaf Nabi Pak Torik. Kalau cuman sekedar contoh manusia saya kurang puas. Saya ingin referensinya Nabi Muhammad. Masdarnya itu Nabi Muhammad. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang paling baik, model percontohan yang paling mulia Nabi Muhammad. Saya contohkan Pak. Nabi itu ketika Fathul Makkah,
Fathul Makkah itu penaklukan kota Makkah, yaitu Fathu Makkata, ya, tidak boleh dibaca Makati ya, tapi Fathu Makkata, yaitu penaklukan kota Makkah. Itu para musyrikin yang dulu menganiaya Nabi, azzabuhu wa azaru, menganiaya Nabi, menyakiti Nabi, melukai Nabi, menyiksa para sahabat Nabi, itu berbaris menunggu pidato Nabi Muhammad setelah penaklukan itu, Pak. Menunggu pidato Nabi Muhammad. Setelah Nabi bersabda, berpidato, yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad itu adalah kalimat izhabu wa antumutulaqo, pergilah kamu sekalian bebas loh. Nak coro kula, Pak, dia nyiksa aku, melukaiku, menangkapi sahabatku, badang saiki aku menaklukkan kota Makkah, berkuasa, duwe kuasa, duwe power, Pak, tak bandem watu. Iya, karena dulu menyiksaku, saiki tak siksa genti, karena saya punya kuasa. Nabi tidak memendam permusuhan maupun perasaan dendam, enggak. Izhabu. Padahal orang-orang Quraisy itu, Pak, musyrikin itu menunggu pidatonya Nabi. Itu dalam hadis tuh indah sekali bahasanya. Ka'anna fi ru'usihimut thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada manuk, Pak. Coba mang bayangkan, Pak, enten manuk mencok di atas kepala mereka. Berarti kondisi orang musyrikin ini tenang banget, Pak, sepaneng, tenang, wedi, anteng, ora ubah, ora rame, menengnya teniki. Sampai seolah-olah di atas kepala mereka itu ada manuk. Jadi saking antengi wong musyrikin itu untuk menunggu apa? Pidato Nabi atau sabda Nabi. Anteng, meneng, dan ora ubah, wedi tenan. Ubah sithik rawani. Setelah keluar sabdanya, yang keluar adalah izhabu wa antumutlaqa, pergilah kamu dan kamu bebas. Lah, contoh pertama, Pak. Kalau kita kan malah berkuasa, abuse of power, menggunakan kekuasaan untuk menginjak musuhnya, lawannya, atau orang yang dulu pernah menyakiti dia. Nah, itu Nabi Muhammad tidak begitu. Padahal Nabi itu punya kekuasaan, Pak, tapi Nabi tidak melakukan pembalasan itu. Ya, ini hebatnya Rasulullah, mulianya hati Rasulullah SAW. Yang kedua, contoh yang kedua, saat penduduk Taif melempari Nabi Muhammad batu, Pak, dilempari watu gitu. Tapi Nabi tidak membalas, Nabi tidak dendam, justru Nabi mengangkat tangannya seraya berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Napa saged, Pak, ngeten iki, Pak? Ini artinya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Rasulullah ini punya positive reframing. Ini salah satu manajemen psikologi yang muncul di era modern, namun Rasulullah sudah mempraktekkan beribu-ribu abad yang lalu, yaitu memandang sesuatu dari pandangan yang lebih membangun, melihat sesuatu peristiwa dari pandangan yang lebih konstruktif, yang lebih membangun. Itu namanya positive reframing. Nabi itu bisa mengelola rasa marahnya menjadi belas kasih, langsung dongo, mendoakan. Kalau kita kan enggak, Pak. Maka oleh Dr. Aid Al-Qarni, Pak Arif dan teman-teman, nanti ada bukunya Dr. Aid Al-Qarni yang saya rekomendasikan untuk bapak-bapak miliki, judulnya itu La Tahzan. La Tahzan, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu menangis, ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, salah satu dai, salah satu tokoh agamawan dari Arab Saudi, Dr. Aid Al-Qarni. Ini bestseller, terjemahnya sudah luar biasa, dibeli banyak orang, dan saya merekomendasikan kepada jamaah untuk memiliki buku ini. Nah, dalam buku ini ada bab isna minal laimuni syaraban khulwa.
buatlah dari lemon ini minuman yang segar dan manis, Pak. Lemon panjenengan nopo sakniki? Lemon itu metafor loh, Pak. Lemon itu artinya adalah pahite uripe jenengan ini nopo. Pahitnya urip saya itu apa? Pahitnya urip kita, hidup kita itu di mana, Pak? Randidit kah? Di uyel-uyel bojone kah? Atau di pekerjaan kah? Atau bagaimana? Jadi pahitnya hidup kita itu apa? Buat dari lemon yang pahit itu, yang kecut itu, yang asam itu menjadi minuman yang manis dan menyegarkan. Tadi seperti Rasulullah dibalang watu serkoso, Pak, ya toh, menyakitkan, tapi Rasulullah mengubah kondisi itu menjadi belas kasih, Pak. Dendam menjadi belas kasih. Ingat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau antum memelihara dendam dan permusuhan, gagak sifat ngemplak yang lebar luas ini akan menjadi sempit, Pak. Kalau cek sendiri ya, antum kalau punya musuh di sini, punya orang yang antum jadikan musuh dan justru kedendaman dalam hati antum membesar terhadap seseorang itu, hidupnya sempit, Pak. Nah, nggak sempit gimana? Ke masjid, fulan yang dia dendami ada di soft pertama, padahal antum datang awal, ya rawani neng soft ngarep mboten wonten, Pak. Lao wong ngene ngarepan pindah mburi dhewe, Pak. Kumpulan RT kalau dia berangkat kita keluar beli sayur, dia ada yang melipir sik, sik dinteni DL ben sik kan. Sulit, Pak, kalau kita memelihara dendam dan permusuhan. Maka jadilah manusia yang pemaaf. Nah ini, jadilah manusia yang pemaaf, mengambil kebaikan yang mudah dari masyarakat kita, ya, tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan fitrah mereka, serta memaafkan kekurangan yang ada pada diri mereka. Jadi hidup ini harus pemaaf, Pak. Kalau umpamanya kita ngajari orang kok, saya kalau di tempat saya itu yang IQ-nya bukan IQ ya, mungkin akalnya tidak genap 100% itu ya 1 sampai 10 orang ada, Pak. Umpamanya ya nulis saja, yang lain butuh waktu 15 menit gitu, dia lebih dari 15 menit, Pak. Mungkin 1 jam pelajaran 45 menit itu nggak cukup bagi dia, karena memang ada keterbelakangan. Ya orang seperti ini ya ada kekurangannya, dan kita harus menerima kekurangan tersebut. Waqala Mujahid, nah ini apa ini, atau Bari ini mengutip kalimat Mujahid fi qauli dalam apa pernyataannya, kalimat khudil afwa qala min akhlaqin nasi wa a'malihim bi ghairi tahassusin. Yang disebut khudil afwa ini adalah akhlak manusia, amal perbuatan manusia tanpa mencari-cari kesalahan mereka. Engko enake gur kurang ya toh. Punya suami, punya istri, kalau yang dicari adalah kesalahannya, Pak, ya kurang terus. Nanti baru punya istri 2 bulan aja jolke ya toh. Nanti baru lagi, terus kemudian kurang lagi, nah, tukar lagi. Kalau motor nggak apa-apa, Pak, ya toh, apa, tapi kalau wanita, istri, suami kan dia punya perasaan, Pak. Ingat, tidak boleh memainkan perasaan manusia, meskipun undang-undang tidak mengatur itu. Tetapi undang-undang alam, ya, siapapun yang mempermainkan manusia, dia akan dipermainkan. Alam, sunatullah yang akan berbicara, gitu. Yeah. Nah, ma'asyiral muslimin, ini etika dalam berdakwah. Kita menjadi dai itu jangan dai yang mudah mencari aib saudaranya.
Ya, ingat ya Pak ya, saya memantau statusnya Pak Ustadz Arif itu, mungkin sini sering sekali ada kajian Islam. Kalau setiap kajian yang jenengan ikuti itu malah membuat panjenengan mudah mencari aib saudaranya, merasa paling benar, kemudian malah mengantarkan panjenengan ke menara gading, ya, kemudian hati kita malah menjadi keras. Berarti ilmu yang antum dapatkan itu hanya sebatas kata-kata yang mati, yang tidak menghidupkan hati nurani panjenengan. Saya ulangi lagi, ilmu yang antum dapatkan itu hanya kata-kata yang mati, huruf-huruf yang mati, yang tidak menghidupkan kalbu panjenengan. Karena Nabi itu adalah rahmah, Nabiur Rahmah. Begitu belas kasihnya tinggi sekali Rasulullah kepada mukminihim wa kafirihim, kepada orang mukmin maupun kepada orang yang non mukmin atau orang kafir, gitu. Jadi untuk berdakwah harus ada rasa pemaaf, ya, tidak boleh mendendam. Ya, saya jujur saja kalau pengajian PKK, terus apa lagi ya, mungkin khutbah Jumat di sekolahan, itu saya kurang nyaman. Karena kadang itu Pak, saya sudah ngeprint dari kantor materi khutbah, sampai saya itu berdiri, berubah temanya loh Pak. Nah, karena sana rame gitu kan, namanya anak-anak, ya kurang nyaman. Tapi saya tadi khudil afwa, jadilah orang yang pelapang, ya, jadi orang yang pelapang. Termasuk saya di sini, saya juga sudah lapang Pak. Kalau jenengan tinggal film nggih, saya sudah lapang. Berarti monggo mang film atau nopo-nopo. Hanya bercanda ini ya, ini hanya intermezzo saja. Terus tidak mencari aib. Ya, saya ada cerita, ada seorang ustadz itu ngisi pengajian, dia bilang di forum tersebut, kalau saya ngisi kok rame saja, besok lagi jangan undang saya. Terus betul diundang lagi tidak mau, alasannya apa? Rame. Ada lagi undangannya jam 8 malam, undangannya, sang dai sudah datang tapi masjidnya masih sepi Pak. Jam 12 baru jam 8.30 baru datang. Itu ada saksinya, selain saya ada pengurusnya. Ya. Terus beliau juga sama, sudah tidak lagi mau mengisi di situ. Lah, saya kira model-model semacam ini harusnya dievaluasi, tidak boleh mutungan, harus berlapang dada. Ya, saya kira bapak-bapak ini yang teruji, yang sudah teruji, yang dari dulu sampai sekarang stand here, tidak pernah pindah, tidak pernah apa tadi, pindah masjid atau apa ngeceling keluar, tapi stand here, ya, selalu ada di sini, qaimun huna, ya, terus kemudian membentengi yang ada di sini, merawat yang ada di sini dengan berbagai macam kekurangan yang ada. Namanya menungso itu Pak, kurangi biasa Pak. Kalau mencari kesempurnaan di dunia ini mustahil ya akhi, mustahil. Ya, al kamal fi hadhi dunya mustahil. Ya, Bapak mau mencari kesempurnaan hidup, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna di dunia ini mustahil, tidak akan mungkin. Mencari kebahagiaan yang langgeng terus menerus kok harapannya tercapai, kebahagiaannya terus menerus, mustahil ya, mustahil ya. Tidak mungkin. Serius tidak akan mungkin. Karena dunia ini bukan surga yang dijanjikan Allah. Dunia ini bukan surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dunia ini adalah ladang ujian, Pak. Ada orang seneng terus ira ono, Pak. Mustahil.
Ini tanggal berapa toh? 9. Ya, mungkin tanggal 1 sampai 10 masih apa ya, pelengah-pelengah ngeten niki gitu. Nanti wis tanggal 10 munggah wis mulai ngeluh gitu. Nanti terus tanggal 15 koroan ya, wis mulai koyonan, tolak anginan ya. Nanti tanggal 20-an itu sudah boyoen ya toh. Terus kemudian tanggal selawe mubat mabit ngalor ngidul golek utangan ya. Itu dunia Pak, tidak ada yang sifatnya itu terus menerus seneng Pak, tidak ada. Saestu tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang harapan itu selalu apa? Selalu sesuai, kenyataan itu selalu sesuai dengan harapan kita. Wong ini bukan surga Pak. Kita harus siap menerima kekurangan hidup ini. Itu loh. Harus siap menerima kekurangan hidup ini. Lah wong, maaf ya Pak ya. Saya bulan lalu itu berkunjung ke rumah teman saya. Rumahnya besar, halamannya luas. Saya bilang sama dia, Pak Torik, saya bilang sama dia, Pak, jenengan ini pun penak Pak. Lah penak itu putih Mas Ustad. Griyone ageng, jembar, gede, magrong-magrong. Penak eneng endi to Mas Ustad, Mas Ustad. Omah gede iki yo enek rekosone Mas Ustad. Lah rekosone teng pundi Pak? Kata beliau, rumah yang besar itu memang mendorong banyak tamu datang untuk minta donatur Pak. Pertama, tuh ini kenyataan dia ngomong sendiri gitu Pak. Apalagi kemarin waktu 17-an Agustus Pak, itu ada aja sponsor ini sponsor itu, dia cerita sendiri. Terus tadi rumah yang besar itu perawatannya juga sulit, harus nyewa pembantu 24 jam, merasa tidak aman, harus ada security yang menunggoni apa? Menunggoni bahasa Indonesianya apa Pak? Ya, mengawasi rumah tersebut. Saya kira penak. Lah, terus kemudian bulan lalu juga di Kerten saya ketemu dengan teman saya, 2 tahun yang lalu sudah pensiun. Saya sapa, pripun Pak? Sehat walafiat, alhamdulillah nggih ngeten niki Mas Ustad. Uripe pun penak nggih Pak nggih. Wis ra mulang, wis pensiun, wis garek tengok-tengok gitu loh. Mas Ustad, bar pensiun ben minggu dengkulku disuntak-suntik wae Mas Ustad. Lho, kula kinteni nek wis pensiun itu penak ngoten lho Pak. Ternyata ya enggak, manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan oleh Allah dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi bersusah payah. Jadi kacuk mbiyen Pak, uripe dhewe kuwi tetep perkoso, berlelah-lelah, berletih-letih, berpayah-payah. Wong sing sugih kesel apa meneh sing ra sugih, kan ngono. Yang sehat aja loh Pak, Bapak Ibu kan sehat toh ini. Yang sehat aja lelah loh, apalagi yang sakit. Saya hari Sabtu kemarin kan Maulud Nabi, boten mulang nih Pak, boten mulang, gor tengok-tengok ngrungokke pengajian, esok teko duhur mulai ya boyoken. Gor tengok-tengok lho, kula mboten tandang apa-apa. Ya ora dadi pramusaji, ya ora dadi panitia, namanya mirengaken Maulid Nabi, mirengaken pengajian, tadarus pengajian, lungguh tok lho, ora ana ndi-ndi, lungguh Pak. Kuwi mulai ya boyokku. Alah. Yang sehat aja Pak, lelah kok. Apalagi yang sakit. Kita akan terus, hidup kita itu akan terus Pak. Dari mulai kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, manusia itu fitrahnya berpayah-payah Pak. Loh, maaf ya Pak. Ketika kita mau jadi janin, itu kan sperma dan ovum itu kan bertarung di situ Pak. Dari ribuan atau mungkin malayin jutaan, dari jutaan sperma itu kan kita sudah berpayah-payah berenang untuk nempel di dinding rahim. Nanti ketika lahir biar rekoso Pak. Loh,
Ketika lahir itu kan hamalat ummu wahnan ala wahnin, ibunya menggendong menggendong bayi, maksudnya itu masih dalam hamil Pak, itu namanya apa ya, mengandung ya, mengandung. Wong meteng rekoso loh Pak, saya belum pernah meteng soalnya, tapi orang-orang bilang rekoso lah. Itu orang meteng itu Pak, tidur madep ngiri yo salah rekoso, nganan yo rekoso, terlentang ya ora penak, tengkurep saya meneh, itu rekoso Pak. Dan saat lahiran Pak, wah, itu berpayah-payah luar biasa, itu hidup dan mati loh Pak, tanya ibu-ibu sana, hidup dan mati. Wah, rekoso. Makanya teman saya itu ada yang bilang, Pak Ustadz, wong wedok-wedok zaman saiki iki dora gelem ngeden, karena kalau ngeden apa, rekoso, akhirnya sesar. Berarti kan pun boten rekoso melih Mas Ustad. Jari sopo sesar rekoso gitu kan. Sesar itu Pak, nanti disilet atau di dibeleh bawah pusarnya itu sekilan gitu loh, untuk jalan bayi keluar. Setelah itu dijahit. Marine iki 3 sasi. Gitu Pak Arif. Sekitar 3 bulanan. Wih, urung rekoso bayar tagihan rumah sakit Pak. Ayo. Tagihan rumah sakitnya pinten ya Pak? 10 sampai 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, variatif Pak ya. Kalau pasien VVIP ya mungkin 50-60 juta. Ayo ya rekoso Pak, odo wae. Nanti kita setelah bayi lahir mau belajar berjalan aja Pak, Masya Allah, setahun loh Pak, jatuh bangun ya, kita jatuh bangun, kesakitan kita jatuh itu setahun Pak. Beda dengan al-kutu'u Pak. Apa itu al-kutu'u? Itu ya al-fiti'u ya, al-fiti'u yakhruju min silitil ayam. Nah, apa itu? Piti yang keluar dari ayam itu kalau sudah netes Pak, itu tidak butuh waktu 1 tahun untuk bisa berjalan. Tapi kalau manusia berpayah-payah Pak, nanti setelah bisa berjalan, bisa berbicara, bisa beraktivitas, berkembang di sekolah ke Bapak Ibu. Sekolah ya gampang Pak, enggak susah Pak. Kalau tadi aja ada siswa yang matur ke saya secara personil, Pak, saya kan wali kelas, saya mau curhat Pak, boleh enggak kalau bayarannya itu kami mengajukan keringanan? Boleh, saya berikan syarat-syaratnya, nanti saya rekomendasikan untuk ada keringanan. Tuh, rekoso Pak, sekolah itu kok sanguni ketinggalan, kodanan, kepanesan, neng omah diuyel-uyel mboke, neng sekolahan ya disereni Pak Guru, gitu. Rekoso Pak. Ya, bahkan saya yang saat detik ini itu masih mengambil program doktoral Pak. Ini nggih rekoso Pak, mikir ngeluh, ya bayar, ya neko-neko, UKT, ya itu berat. Engko nak wis lulus entuk ijazah penak mboten, nggih rekoso. Golek gaweane ora gampang, gitu. Membuka usaha tidak mudah, nanti jatuh bangun juga. Lah engko nak wis duwe gawean, punya usaha, punya penghasilan, penak Pak. Rekoso tetap. Orang di bojo ya rekoso, kok di bojo. Ayo dengan pengalaman ya Pak nggih. Nggih. Ada wae. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia akan terus dalam susah payah sampai ajalnya Pak. Terakhir musibah kita itu adalah kematian. Mati itu adalah musibah itu dunia. Musibah dunia yang terakhir itu mati. Dan paling rekoso, paling ngeri, paling menyakitkan itu kematian. Nak Quran didit tak kancani Pak. Nih. Kalau hanya susah-susah sing ringan-ringan masuk angin pulau kancani Pak. Kalau nggak punya uang, besok masih bisa kesempatan punya uang. Kalau sakit, ada ceritanya orang sakit kemudian sembuh. Tapi kalau mati Pak, wis rasa mari Pak. Dalam artian tidak ada kita mendengar cerita orang mati kemudian bangkit atau hidup kembali.
Itu musibatul uzma, musibah paling besar yang akan menimpa manusia. Oke, jadi rentetan hidup kita bersusah payah, penuh kekurangan, tidak ada yang sempurna. Harus berlapang dada, titik. Menjadi orang pemaaf. Ya, maka nanti kalau pulang, rodo enek kekurangan di rumah tangga, ya loh. Harapannya ya tongseng apa tengkleng, tapi kenyataannya apa nggih? Napa Pak? Useng-useng karak rapopo gitu. Itu loh, lihat Lek Tony itu loh Pak. Waktu dia berada di angkringan, Lek bos, piye rasane ra nyambut gawe, ra ndek duit, ra nyekel duit, ra masalah. Loh, ra masalah piye to Lek bos? Leng masalah kuwi wis nyambut gawe, ora nyekel duit. Nah, kuwi masalah. Nah, ini kan positif mereframing, Pak. Orang akan bersyukur gitu loh. Oh, alhamdulillah, saya wis nyambut gawe kok ya nyuwun ngapunten, ora cukup, cek kurang. Ya harus bersyukur, Pak. Lah kae lho ning Bekasi, Tangerang, Jakarta, ribuan orang, Pak, berjibun mencari lapangan pekerjaan. Sementara kita sudah bekerja, lah kurang kantornya akeh, Pak. Pun mboten sah repot-repot, disyukuri saja dulu. Ini berlapang dada. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Lah ini kalimat urf dalam tafsir atau Bari mengatakan urf itu adalah sesuatu yang dikenal baik oleh akal manusia, oleh akal sehat manusia, dan muwafaqah bisyariah, sesuai atau disepakati oleh syariat. Lah apa ini universal itu? Universal itu artinya adalah kebaikan, uruf itu artinya adalah kebaikan universal. Uruf itu dimaknai sebagai kebaikan universal, kejujuran, keadilan, sopan santun, tolong menolong, gotong royong, itu termasuk uruf, keadilan. Ya. Jadi on the same tol, Pak. Apa itu? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu hukum Islam, Pak. Jadi Suto, Noyo, Gagap, Waru itu tidak ada bedanya dengan Michael, tidak ada bedanya dengan Alex, tidak ada bedanya dengan John, tidak ada bedanya dengan ekstra dan lain-lain sebagainya itu. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan. Keadilan itu harga maqasidus syariah, harganya syariat Islam itu datang membawa risalah al-adalah wal musawah, keadilan dan kesamaan di antara manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Allah tidak memandang fisikmu, rupamu. Ya, ini kulitnya sawo mateng atau kalau saya ya nak mateng ya ora, ning bosok ya ora. Ya. Sawo abu-abu, ya. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang warna apa itu, kalau di dalam hadis itu wajhul ahmar, wajhul abyad, wajhul aswad, wajah yang hitam atau wajah merah, wajah putih. La fadla baina arabiyun wala ajamiyun, tidak ada bedanya antara Arabi, orang Arabi maupun orang ajami, orang luar Arab, podo wae. Kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Nah ini kalau ketakwaan bisa diraih banyak orang, Pak. Itu keadilan di mata hukum. Lah ini kalau di negara kita ini, saya direkam, jadi saya ingin sekalian saja biar semuanya tahu, kalau ada keadilan yang luput di dunia ini, Allah menyediakan pengadilan yang seadil-adilnya di akhirat. Hakimnya Allah, Qadhi Rabbil Jalil, itu Allah sendiri yang jadi hakim. Kalau sekarang ada kasus luput dari keadilan, di akhirat tidak akan luput, Pak. Kalau di dunia ini ada kasak kusuk di bawah meja, ada transaksi di belakang panggung, oke. Tapi di akhirat tidak ada seperti itu. Siapa yang bisa nyogok? Allah, Pak. Bahwa Allah ghaniyun 'anil alamin. Agar cuman rong truk duit atau sekoper, 2 koper arto, Allah nggak butuh itu. Lah kalau saya atau mungkin jamaah sini ya dikai rong koper, ya iso mobat mabit mentalnya, iya, imannya juga goyah. Iya. Tapi kalau Allah, nah ini loh. Saya itu di Mesir itu kecopetan HP itu sekali, Pak.
Jadi HP itu kehilangan HP waktu di Kairo itu 1 kali saya. Terus apa itu, tas saya di belakang tuh itu disilet bawahnya itu disilet begini, uangnya hilang itu juga sekali. Jadi selama 7 tahun itu kehilangan tuh 2 kali. Di Jakarta saat kuliah di Jakarta itu kehilangan HP Nokia kayak BlackBerry itu satu kali di Jakarta. Tapi yang di Mesir itu saya membuat mahdor. Mahdor itu laporan ke pihak keamanan. Ketemu Pak Torek? Enggak ketemu. Tapi saya yakin setiap keadilan yang luput ya di dunia ini, kita mencari dui keadilan kok enggak ketemu, di akhirat Allah menyediakan pengadilan. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Ini keadilan, ini universal, harus diperjuangkan, Pak. Tolong Bapak Ibu juga ketika di sekolah atau di tempat kerja atau di masyarakat berlakulah yang adil ya, jadi beda-beda gitu. Kalau piyambak niku Pak, termasuk orang yang minder. Saya itu kalau pas lagi randidit nonton Pak, jagong gitu. Terus disumanggake teng ngarep, padahal kursi ngarep kosong. Lo rawani ligih ngarep dhewe rawani Pak. Ya toh. Soalnya ya manusia itu sekarang ini sudah mulai membeda-bedakan status dan didasarkan pada status ekonomi. Meskipun nanti panjenengan profesor ning nak kere, ya toh. Wiwi yo ora pede, Pak. Mboten gagah, Pak. Saniki sing gagah niku sing gadah napa? Harta. Lah niki lho, Pak. Sing digemateni yo sing duwe duit, ngoten lho. Maka saya itu kurang sependapat dengan fenomena ini karena itu fenomena adab jahili, Pak. Saya di Al-Azhar itu belajar sastra adab jahili, sastra pra-Islam. Itu ada syair bunyinya gini, Pak. Kullu syai'in bil fulus, segala sesuatu itu butuh ini, Pak. Ala kharitatu maqamika bidarahimi tuqasu, artikulasi harkat martabatmu diukur dengan uang. Loh. Ini syair jahili, Pak. Peradaban jahili. Awake dhewe wis islami kok yo kelakuane ngono kuwi apa ya ora? Lah kan ngoten. Ini adane kurang sudah nggih. Saya kira itu dulu, nanti bisa kapan-kapan diteruskan sampai wa'mur bil urfi nggih Pak nggih. Kebajikan yang universal dan tadi pada prinsip kejujuran. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk para jamaah sekalian dan semoga kita istiqomah di dalam kebaikan sampai kita menggapai husnul khotimah. Allahumma amin. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.